Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Bersyukur hari ini kita masih diberikan anugerah untuk bisa memasuki hari yang diberkati Tuhan. Senin 7 Juli 2025, kembali pagi ini bersama kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari baru yang Kau berikan. Terima kasih atas napas kehidupan yang Kau anugerahkan. Pimpinlah kami sepanjang hari ini. Berikan kami hikmat dan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Biarlah hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan berkenan di hati-Mu. Amin. Firman yang mendasari renungan pagi ini diambil dari 2 Petrus 3 ayat 18. Bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tema renungan pagi ini, dampak pertumbuhan dalam kehidupan Kristen. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pagi ini, marilah kita merenungkan bersama tentang dampak nyata dari pertumbuhan kita dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Pertumbuhan rohani bukanlah sekadar konsep teologis yang abstrak, melainkan sebuah proses dinamis yang akan menghasilkan perubahan konkret dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita melihat beberapa tanda atau buah dari pertumbuhan rohani kita. Yang pertama, karakter yang semakin menyerupai Kristus. Ketika kita bertumbuh dalam Tuhan, salah satu dampak yang paling terlihat adalah perubahan dalam karakter kita. Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 dengan jelas menyebutkan buah-buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini bukanlah daftar sifat yang harus kita coba miliki, melainkan hasil alami dari Roh Kudus yang bekerja di dalam kita saat kita menyerahkan diri pada proses pertumbuhan. Pikirkanlah, apa kita menjadi lebih sabar ketika menghadapi kemacetan, lebih murah hati kepada sesama, lebih mampu menguasai diri dari godaan? Perubahan-perubahan kecil inilah yang menunjukkan bahwa akar iman kita semakin dalam dan menghasilkan buah yang manis. Yang kedua, pelayanan yang bertumbuh dan efektif. Pertumbuhan rohani juga mempengaruhi pelayanan kita. Mungkin di awal kita merasa tidak mampu atau kurang percaya diri untuk melayani Tuhan. Namun, seiring dengan pengenalan kita akan Kristus yang semakin dalam, kita akan menemukan karunia-karunia yang Tuhan berikan dan kerinduan untuk menggunakannya bagi kemuliaan-Nya. Dampaknya bisa terlihat dari bagaimana kita menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain, lebih berani bersaksi, atau lebih setia dalam tanggung jawab di gereja maupun di komunitas. Kita tidak lagi melayani dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan urapan dan hikmat dari Tuhan yang terus kita kenal. Yang ketiga, hubungan yang semakin harmonis dan memberkati. Hubungan kita dengan sesama juga menjadi cerminan pertumbuhan kita. Kasih yang Kristus ajarkan bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk dibagikan. Ketika kita bertumbuh, kita akan belajar untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi.
yaitu dengan kasih yang tanpa syarat, memaafkan dan membangun. Dampaknya, konflik dalam keluarga bisa berkurang, persahabatan menjadi lebih dalam, dan kita menjadi pribadi yang membawa damai, serta berkat dimanapun kita berada. Kita tidak lagi berpusat pada diri sendiri, melainkan pada bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pertumbuhan bukanlah sebuah tujuan akhir yang bisa kita capai dan kemudian berhenti. Ini adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Setiap hari adalah kesempatan untuk semakin mengenal Kristus, semakin menyerupai Dia, dan semakin menghasilkan buah yang memuliakan nama-Nya. Mari kita terus berdoa dan membuka diri bagi pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, agar setiap langkah kita benar-benar mencerminkan dampak positif dari pertumbuhan dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tak terbatas. Hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah kami, kuatkan kami, dan jadikanlah kami alat kemuliaan-Mu. Kiranya damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.